a commercial. That is cinema. Brazilian Grand Prix. Buset dah. Jadi gue mulai dari mana nih? Kacau kali soalnya weekend ini ya. Udahlah sprint week, FIA berulah lagi, hujan bikin delay, banyak crash dan drama, dan terciptalah surprise podium sitter ini. Mungkin kalian bakal rate balapan ini 10 dari 10, tapi menurut gua 9,75 dari 10 lah. Chaos sih chaos ya, tapi aksi salip-menyalipnya kurang, dan menurut gua di carry sama Max sebenarnya, dan sisanya tuh ya memanfaatkan kesalahan pembalap di depannya aja gitu. Dan BTW ini gua record pas hasilnya tuh belum fix, jadi ada beberapa pembalap tuh yang lagi diinvestigasi kan, kayak Lando, 2 Mercedes, dan 2 RB. Tapi gua akan tetap bahas dulu aja pemenang dan pecundang GP Brazil 2024. Pemenang sudah jelas gue berikan ke Max Verstappen. Asli lah nih orang. Kerasukan Ayrton Senna kayaknya ya. Nih orang benar-benar menunjukkan mengapa dia adalah seorang juara dunia 3 kali ya. 3 times. Dari sprint, dimana ya dia pace-nya sebenarnya sama sih ya, setara sama McLaren dan Ferrari, tapi ketahan. Lalu entahlah FIA itu mabok apa saat qualifying, dimana bikin dia KO di Q2 dan start dengan posisi 17 jadinya, karena penalty grid 5 posisi dengan ganti komponen ICE. Mungkin mabuk British bias kali ya FIA ya. Tapi meskipun begitu, di kondisi hujan ya tentu sedikit hoki juga dengan timing red flag ya. Tapi asli dah nih orang, pace-nya tuh out of this world banget lah menurut gue ya. Dan gak ada lawan banget lah di race ini. Bener-bener drive kelas world champion banget. Dan gue udah gak bisa ngomong apa-apa lagi dengan performa ini. Jadi gue coba bisa angkat topi untuk seorang Max Verstappen. Dan sepertinya title fight ini akan segera kelar karena jarak poinnya udah 62 poin kalau nggak salah ya. Dan ini masih belum dapat kabar soal Lando yang mungkin bisa aja lebih lebar lagi jaraknya. Tapi ya dengan sisa 3 balapan dan 1 sprint dan ketersediaan poin itu cuma 86, Max sudah semakin dekat ke gelar keempat yang sudah dia tunggu-tunggu itu. Pemenang kedua, gue rasa juga gak ada yang expect ini ya kan. Yakin gue fix gak ada yang expect. Tapi Alpine cuy, double podium cuy. Asli kaget gue melihat pace Alpine di sini di kondisi hujan ya. Mereka di satu titik sebenarnya bisa aja menang balapan ini karena pace Esteban Ocon benar-benar gacor banget cuy di balapan ini ya di kondisi hujan. Dan Pierre Gasly dengan timing red flag juga mampu membuat dia naik ke posisi podium itu. Lagi-lagi cerita mengenai sebuah tim yang ampas banget di awal dan benar-benar no hope banget kelihatannya, lalu tiba-tiba meraih hasil bagus kayak gini. Kayak lu tuh nggak bisa selalu menulis cerita seperti ini gitu, tapi Alpine mampu melakukan hal itu di 2024. Oliver Oaks baru aja menjabat jadi tim prinsipal di paruh musim kedua, tapi dia sudah membantu Alpine meraih double podium. Mantap lah, mantap. Gak bisa lagi kita setel bom boklat ya kan, karena mereka baru saja meraih hasil bagus. Jadi gue nggak bisa nge-troll, bodo amat lah. Untuk pemenang ketiga gue bingung mau kasih siapa sebenarnya ya. Gue mau masukin duo RB karena mereka keren di qualifying-nya dengan Yuki di posisi ketiga dan Liam di posisi kelima, lalu finish double point. Tapi mereka kan sedang di investigation ya, jadi ya nggak lucu juga kalau gue masukin ke list ini, tapi mereka kena penalti juga ujung-ujungnya ya kan. Jadi untuk jaga-jaga dulu, gue akan tetap masukin mereka ke list ini, tapi untuk seandainya kena penalti dan mungkin ya beneran kena penalti, ya ada list baru dong. Nah, gue kasih ke Oscar Piastri dulu. Kenapa? Padahal dia di race kemarin rada B aja, bahkan lu bisa masukin dia ke list pecundang sebenarnya. Ya pertama, dia dapat sprint pole. Bisa aja menang di sprint race, tapi dia memutuskan untuk menjadi team player dan memberikan Lando kemenangan itu untuk title fight-nya. Agak sayang, bablas saat Q3 membuatnya start dari belakang dan merusak balapannya, lalu senggol-senggolnya dengan Liam Lawson juga tidak membantu karena membuat dia kena 10 detik penalti. Tapi gue akan beri dia list pemenang ini karena dia mampu membuktikan ke fangirls Lando yang toxic itu kalau nih orang bisa jadi team player sebenarnya ya. Nah, ngomong soal Lando, dialah pecundangnya pertama. Aduh, sampai batuk gue. Ini udah kesempatan emas untuk Lando bisa mengecilkan jarak poin, tapi endingnya malah melebar dan jauh banget lagi melebarnya ya kan. Udahlah rada aneh juga di awal-awal, di mana abort start tapi dia malah bablas lagi untuk warm up lap ya kan. Dan itu buat dia diinvestigasi dan sampai sekarang gue belum tahu nih hasilnya gimana. Dan ya, ini
Lagi-lagi apa? Betul. Kesalip lagi saat start untuk ke triliun kalinya ya. Lalu 2 kali membuat kesalahan saat restart membuat dia turun banyak posisi dan akhirnya hanya mampu finish di posisi ke-6 dan bahkan sempat minta bantu Oscar untuk kasih lewat lagi. Dan ingat ya, masih menunggu hasil investigasi karena start tadi. Tapi apapun hasil investigasinya, udahlah, ini udah berat banget coy. Padahal nasibnya udah mengarah baik ke Lando loh ya. Malah disia-siakan itu. Dan emang gua harus akui salah McLaren juga sebenarnya. Timingnya agak kurang gitu. Udah ibarat menyia-nyiakan ketulusan pacar. Pecundang kedua dan ketiga gua langsung gabungkan aja ya. Lewis Hamilton dan Sergio Perez. Oke, pertama-tama gua sama sekali nggak tahu apa yang terjadi dengan Lewis di weekend ini. Di second home race-nya, track di mana dia tuh selalu bagus ya. Hujan juga, di mana salah satu kekuatan dia bener-bener nowhere banget dia di weekend ini dan berapa kali membuat kesalahan yang membuatnya disalip oleh pembalap-pembalap papan bawah. Knockout di sprint shootout Q1, knockout di qualifying Q1 juga, dan ya di balapan pun juga akhirnya hanya mampu finish puas dengan posisi ke-10. Dan George di depan tuh udah benar-benar kerja keras bagaikan kuda. Ini mau pindah ke kuda siapa sih sebenarnya musim depan? Lalu Checo, lu lihat apa yang Max lakukan, lalu bandingkan dengan Checo. Kayak gue tuh udah gak bisa berword-word lagi dah nih orang ya. Kayaknya lebih demen bergelut sama Liam Lawson dibandingkan sama pembalap papan atas lainnya gitu. Jadi apakah sudah saatnya sales Red Bull ini mundur? Well, mungkin ini akan menjadi balapan terakhir dia di Red Bull, tapi ya kita lihat aja lah ya. Sebenarnya bisa naik posisi juga dia kalau misalnya duo RB kena penalti, tapi ya kita tunggu aja lah untuk hasil itu. Nah sebenarnya masuk ke list pecundang ini bisa banyak banget sebenarnya. Carlos Sainz yang nabrak dan DNF, duo Williams yang DNF dan DNS dengan Albon, duo Haas yang amburadul, Fernando Alonso yang punggungnya encok, tapi Lance Stroll, lu bener-bener ya, bikin lama aja startnya dengan crash di warm up lap, segala cuy. Aneh banget lah, ada apa dengan Interlagos dan pembalap crash di warm up lap gitu. Waktu itu Charles Leclerc, sekarang Lance Stroll. Tapi asli di balapan banyak banget yang bisa masuk ke list ini, ke pemenang dan pecundang dua-duanya saking chaosnya. Tapi bentar ya, gue rehat dulu cuy. Santai dong, santai. Ya asli dah, gue udah gak bisa berkata-kata lagi. Malam-malam gini lu bayangin, di tengah-tengah malam gini kita disajikan balapan se-chaos ini dan sebarbar ini cuy ya. Di qualifying pun juga sebenarnya kita tuh udah tahu kalau balapan ini pasti bakal barbar banget ya. Dan ternyata bener. Dan dia gimana menurut kalian ya? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, sudah lelah. Benar-benar lelah cuy. Mana besok gue kerja juga lagi. Ya wes dah. Untuk kali ini outro-nya akan sedikit berbeda BTW ya. Dan bagi kalian yang sudah menonton, gue akan mengucapkan thank you very much.